tahun 2017 akhir hingga sekarang. Untuk produk unggulan kami udah, yaitu oleh-oleh khas Gresik, dan alhamdulillah pendistribusian kami untuk pengiriman sudah ekspansi sampai ke seluruh Indonesia sih, alhamdulillah. Yang pertama, jajanan syar'i sendiri itu kalau dilihat dari filosofinya, saya memang nggak punya filosofi apa itu jajanan syar'i. Jajanan syar'i itu memang sekedar tercetus dari ide saya sendiri. Ya namanya waktu itu kan lagi trendingnya hijab syar'i, baju syar'i, terus saya gitu ya, nama usaha saya gitu kan. Saya kan sebelum saya sampai mencetuskan ide ide untuk merek saya jajanan syar'i itu kan saya memang sebelumnya saya binaan dari Disnaker, seperti itu. Disnaker waktu itu 1 minggu itu kita memang di training betul sampai besok itu setelah dari Disnaker itu punya usaha apa, atau sekarang sudah punya usaha apa, terus nanti apa yang harus dikembangkan. Hanya saya mikirnya kan sebenarnya nggak punya usaha ya kan ya, ikut pelatihan ini, tapi saya ingin setelah dari pelatihan ini itu saya harus punya usaha, dan minimal saya tuh ya bisa jadi startup gitu kan. Akhirnya saya mikir kalau saya punya usaha aja cuman saya nggak ada branding ya sama aja kan, orang mikir ya udahlah makanan enak gitu kan. Tapi kalau seandainya saya tuh sudah punya merek terus bisa membranding, ya insya Allah nanti orang tuh kalau enak, oh ini namanya nama brandnya jajanan syar'i kayak gitu ya. Cuman nggak ada filosofi khusus sih, cuman itu aja, cuman sekedar tercetus udah jajanan syar'i biar keren kayak gitu. Nggak ada filosofi apapun, seperti itu. Untuk kue pudak sendiri itu saya itu sebenarnya resep turun temurun dari nenek saya. Ayah saya itu kan dari Giri. Setelah itu mbak saya, tante-tante saya itu semuanya itu bisa membuat pudak. Nah setelah saya bisa membuat kue selain pudak, waktu itu saya mikir jajanan apa gitu yang bisa dijual, terus habis itu bisa memperkenalkan, bisa sampai saya bisa expand kan. Nggak, kalau jajanan yang lain kan sudah biasa ya, cuman kalau pudak itu kan saya kan ada potensi untuk expand ke luar kota, luar daerah, sampai ke luar pulau. Hanya saya mikir kenapa nggak saya teruskan resep tradisi dari keluarga saya gitu kan. Pudak waktu itu yang dibuat sama mbak saya itu banyak sih yang suka, terus ya waktu itu ya banyak yang pesen walaupun belum era dijual seperti ini. Hanya saya buat pudak iseng-iseng, saya foto terus tak upload di Facebook. Lah alhamdulillah ternyata masya Allah responnya luar biasa. Saya sendiri padahal itu bonek ya, belum nanya betul bagaimana takaran per resepnya, terus satu resep itu jadi berapa. Saya tuh nekat aja, dan nekat terus pokoknya. Saya tuh ya kenapa gitu nggak tanya dulu sebelumnya baru saya upload. Lah saya tuh langsung upload, padahal itu waktu itu pudak dari bude saya kan, nggak buatan saya sendiri. Ada waktu itu ada acara apa gitu kan, saya foto gitu aja terus tak upload. Lah kok responnya luar biasa. Hanya pas kebanjiran order, saya hanya baru nanya sama bude itu, ini resepnya bagaimana, terus satu resep ini jadi berapa, terus dijual berapa, itu baru saya pikirkan waktu orang itu pesen. Nggak kepikiran sama sekali saya mau jualan pudak, nggak ngerencanakan lebih panjang gitu loh, jangka panjangnya. Hanya ya udah, itu sejak saat itu jatuh bangun. Modifikasi resep dari yang cara bude saya, terus saya modifikasi untuk tekniknya, untuk itu selera orang ya kan. Orang kan kadang kalau selera takaran resep dari bude saya itu karena memang pengawet alaminya dari pudak sendiri itu kan dari rasa manisnya itu, jadi gulanya itu sangat banyak dan rasanya manis banget. Hanya saya modifikasi gitu kan, ya gulanya sekian tapi tetap awet, tapi harus bertahan sampai sekian hari kayak gitu. Hanya ya alhamdulillah sampai sekarang ini kayak gitu. Alhamdulillah sudah ke 4 marketplace. Saya mendistribusikannya itu, jualnya itu ke Lazada, Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, seperti itu. Saya buat apa lagi ya? Coba dikasih gula merah yang putih, tapi dikasih gula merah. Gula biasa cuma tak kasih gula merah, hanya jadi pudak gula merah. Terus habis itu apa lagi ya? Tak kasih coklat. Biasanya itu yang pernah saya tahu itu pudak biasa itu mungkin dikasih pewarna itu cuman harus rasa seperti brownies tuh bagaimana, kayak kue brownies itu bagaimana. Hanya saya kasih brownies dengan takaran yang sudah saya modifikasi. Setelah itu
kapan hari itu saya diajak pameran pudak saya oleh Dinas Perdagangan insya Allah kalau nggak salah. Itu saya juga mengembangkan lagi untuk variannya. Gimana kalau rasa jahe? Coba tak kasih rasa jahe, hanya jadi alhamdulillah laku. Oh rasa durian, kebetulan sekarang lagi musim. Hanya rasa durian, cuman sampai sekarang kenapa rasa durian itu nggak saya kembangkan gitu kan, karena memang harga jualnya itu sangat mahal sekali, dan untuk pre-ordernya itu minimal 1 minggu dari pemesanannya itu 1 minggu dari ready-nya seperti itu, karena harus cari durian yang berkualitas untuk bisa menghasilkan rasa yang terasa banget gitu loh duriannya seperti itu. 7 lah, insya Allah 7 varian original, pandan, brownies, gula merah, sagu, durian, dan jahe. Alhamdulillah kalau pudak sendiri itu kalau soal penjualan sampai saat ini sih nggak pernah ada masalah gitu ya. Sedown-downnya pun ya nggak ada masalah yang bagaimana. Cuman yang paling sedih itu paket yang mas kurirnya itu salah nempelin resi. Misalkan kemarin tuh kiriman cuman kirim ke Panceng ya lewat Shopee ya, itu sampai ke Jawa Barat. Itu yang paling saya sedih. Nyampe di sana balik lagi akhirnya sampai nggak bisa dikonsumsi, karena kan memang untuk makanan sendiri itu kan ya terbatas kan untuk waktunya. Beda kalau saya itu jualan baju, kalau jualan baju mau ready kapan, diantar kapan, sampai kapan itu nggak masalah. Cuman kalau makanan, saya pikir itu memang harus prioritas paling baru yang harus dikirim saat itu. Produksi dan produksi dan pengiriman tuh harus di hari yang sama, untuk saya tuh menjaga kualitasnya seperti itu. Dan untuk sampainya sendiri saya harus selektif banget untuk memilih ekspedisi. Kalau ekspedisinya itu sampai lebih dari 4 hari, pasti saya untuk di marketplace pasti nggak saya pakai lagi seperti itu. Waktu itu alhamdulillah sih saya tuh ya nggak cukup udahlah apa adanya gitu. Saya memang nggak orang seperti itu. Banyak pelatihan yang sudah saya ikuti. Saya terinspirasi dari gudegnya Jogja. Gudegnya Jogja itu kenapa bisa sampai minimal luar provinsi waktu itu. Akhirnya saya nanya waktu itu narasumber waktu di pelatihan saya itu mahasiswa dari UGM kalau nggak salah. Terus saya nanya, ini gudeg ini kok bisa ya sampai ke sampai ke luar provinsi kayak gitu kan? Ya itu soalnya dikemas pakai kaleng, pakai ini ya gitu kan, dijelaskan. Terus pudak itu kenapa nggak bisa gitu ya? Tapi sampai sekarang itu, terus saya nanya gimana ya kalau pudak saya itu bisa? Itu masih sampai saat itu belum ada jawaban. Hanya saya terinspirasi itu kayak makanan frozen tapi tetap bisa dikirim ke luar pulau. Itu seperti kayak ayam ayam ukep ya, ayam ukep. Oh kok bisa bertahan gitu kan, ternyata di vakum. Kenapa saya nggak memodifikasi pudak saya seperti itu gitu kan untuk kemasannya. Hanya saya seperti itu, saya eksperimen, ternyata 3 hari 4 hari aman kan, sudah biasa kan di suhu ruangan ya. Sampai 5 hari, oh berarti sudah aman ini, 5 hari 6 hari. Dan akhirnya saya mengembangkan ke oleh-oleh menu oleh-oleh yang lainnya kan, varian-varian lain seperti otak-otak, bonggolan, terus jobong, dan yang makanan yang lainnya tuh khas Gresik seperti itu yang saya jual di marketplace dan secara offline juga. Untuk kiriman terjauh via marketplace masih di Asia Malaysia, cuma negara tetangga. Cuman kalau misalkan pernah orang dibawa TKI kemana-mana ya mungkin pernah sampai ke Hongkong, Singapura seperti itu. Kalau masa-masa pandemi seperti ini, saya pikir ya ngarang aja kalau saya mau ngomong omsetnya tinggi gitu ya. Saya ngarang kan ya pastinya. Tapi kalau sebelum pandemi itu kan memang pudak saya itu alhamdulillah waktu itu reseller itu sudah hampir 50 lah waktu itu ya, 50 ya masih di wilayah sini aja sih. Terus ya mungkin dari marketplace itu sendiri saya mungkin banyak dan di sekitar Jawa Timur aja masih itu ada beberapa reseller itu yang biasanya kirim lewat kargo. Nah saya ngomong sebelumnya sebelum pandemi itu kalau penjualan terbanyak itu bisa sampai 1000 piece per hari, yang mana itu dijual waktu itu di Haul Akbar di pondok gitu kan, di pondok pesantren itu Haul Akbar itu 1000 itu kalau ngomongin kurang ya kan, masih kurang.
itu bukan apa-apa 1.000 itu, cuman memang kapasitas kita segitu kayak gitu. Untuk kalau ngomong paling down untuk penjualan sih ya waktu pandemi itu kan pastinya kan, jangankan saya sendiri sebagai produsen, waktu itu saya survei di beberapa ekspedisi itu juga kosong gitu melompong gitu. Tak lihat ya Allah, biasanya itu kiriman itu sampai apa ya bergunung-gunung gitu kan. Waktu pandemi seperti ini tuh luar biasa, sampai nggak kelihatan paketnya gitu loh. Masya Allah ya, itu sih menurut saya yang paling down. Kalau untuk kedepannya untuk membuka outlet itu ya ada ya, insya Allah ada gitu kan, ada kepikiran sedikit. Cuman yang paling saya itu, yang selama ini jadi impian saya itu pengen punya tim marketing sendiri, yang mana itu penjualan memang harus lewat online kayak gitu. Jadi ada tim sendiri marketing itu nantinya itu ya sekedar apa ya, standarnya tim marketing lah, ada CS, ada admin ya kan, ada tim apa namanya itu, tim digital marketingnya sendiri yang buat konten atau apa seperti itu. Nah itu saya kalau pengen banget itu memang penjualan memang tetap lewat online gitu loh, untuk di apa namanya itu Facebook Ads gitu kan, Instagram Ads, terus ya lewat apalah, tidak menutup kemungkinan di media sosial yang bisa menjual seperti itu. Pesan saya untuk para anak-anak muda yang apa ya, pengen punya usaha atau di musim-musim pandemi kayak gini tuh kadang bingung mau apa gitu ya, setelah lulus kuliah, setelah lulus sekolah, aku ini mau apa. Lah mau apa itu jangan terpaku, kalau nggak kuliah lo terus aku lo mau kerja apa, terus aku lo bisa apa kalau nggak kuliah. Jangan terpaku seperti itu. Saya sendiri dari kuliah ya, alhamdulillah kuliah tuh ya ada banyak banget manfaatnya, dari bagaimana saya berkarakter seperti ini, bagaimana saya apa ya namanya berkomunikasi yang baik dengan orang, itu semuanya ya dari apa namanya dari kuliah. Cuman kalau dari mental usaha itu nggak cukup sih menurut saya dari bangku kuliah. Lah di situ saya sangat apa ya berusaha banget. Saya sangat apa ya namanya itu harus punya impian, harus punya cita-cita, bahwasanya apa ya, anak muda itu harus semudah mungkin harus menggali potensi sedalam-dalamnya. Kamu nggak harus jadi usaha itu harus kuliah dulu. Kamu mau sukses itu nggak harus kuliah dulu, tapi ya memang harus kuliah gitu loh. Kalau bisa tetap harus kuliah, dan jangan patah semangat, tetap selalu bereksperimen apapun itu, sabar, ulet, telaten, dan rajin, disiplin, itu yang penting seperti itu.